Shalom, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur kalau kita dikaruniai Tuhan dengan kesehatan. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang nilai-nilai Kristiani ini, itu ada tujuannya. Di dalam tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama adalah menjelaskan 9 buah roh sebagai dasar nilai-nilai Kristen. Dan yang kedua, menghayati pentingnya nilai-nilai Kristen yang mendasari perilaku kita sebagai pengikut Kristus. Ketiga, mengidentifikasi perilaku yang tidak mencerminkan nilai Kristen. Yang keempat, mempraktekkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Untuk persepsi, yaitu kesan pertama, apakah kalian pernah bertemu dengan seseorang serta mendengarkan suaranya ataupun melihat gerak-geriknya saja sudah membuat kalian menyukai orang itu? Dan inilah yang disebut dengan kesan pertama. Nah, hubungan antara kesan pertama dengan nilai. Apa saja nilai dalam diri seseorang yang memengaruhi pembentukan kesan pertama pada orang lain? Di area psikologi sosial, yaitu cabang ilmu psikologi yang mengkaji bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya. Dan topik ini sudah cukup lama diteliti. Misalnya, pada tahun 1930 dalam edisi pertama yaitu J Development, ada sejumlah hal yang mempengaruhi munculnya kesan pertama. Namun yang paling penting untuk diingat adalah kesan pertama yang ditangkap oleh orang lain dan didasari oleh bagaimana orang tersebut melihat dirinya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Orang positif dengan dirinya akan melihat orang lain secara positif, dan ini akan menimbulkan kesan pertama yang positif juga. Menurut Scott, pada tahun 1992, peneliti tentang nilai-nilai pada berbagai budaya, nilai adalah suatu konsep atau kepercayaan yang terkait dengan keinginan atau tingkah laku seseorang yang dalam wujudnya juga mencerminkan perasaan dan tujuan yang ingin dicapai. Dan nilai bukan hanya satu, melainkan ada beberapa dan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan ini diperoleh berdasarkan pedoman tertentu. Dan nilai-nilai ini saling berinteraksi, mendorong terwujudnya suatu tingkah laku tertentu dari setiap orang. Dari hasil penelitian, nilai diartikan oleh Eka Dharmaputra, yaitu pada tahun 2018, sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Dharmaputra adalah seorang pendeta yang menulis banyak buku dengan bahasa yang sangat mudah dipahami masyarakat umum. Dan secara umum, bukunya itu berisi pengalaman kesehariannya dalam bergaul dengan banyak orang yang kemudian direfleksikan dengan iman Kristen. Di dalam deklarasi untuk perdamaian dunia, atau disebut juga dengan deklarasi etika global, ada rumusan nilai yang harus diperjuangkan untuk mencapai perdamaian dunia bagi semua. Dalam penilaian Solehan itu tahun 2017, deklarasi ini sangat penting untuk membuat dunia menjadi tempat tanpa ada konflik satu sama lain, termasuk konflik antar agama. Nah, nilai-nilai di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, nilai yang pertama yaitu kasih. Kasih adalah nilai yang pertama yang dianggap sebagai hal utama yang mendasari karakter sebagai pengikut Kristus. Dan ini terdapat dalam kitab 1 Korintus 13 ayat 13 yang menyatakan demikian. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih yang kita miliki adalah kasih yang sudah terlebih dulu dinyatakan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya kasih kita harus mengikuti teladan yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kasih agape atau kasih dengan penuh pengorbanan dan kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita atau keadaan yang membuat kita senang, membuat kita bahagia. Ini diartikan sebagai kondisi yang dicari oleh manusia. Bahkan banyak keputusan yang dibuat berdasarkan jawaban terhadap pertanyaan yang seperti ini.
apakah hal ini akan membuat saya bahagia? Hendaknya kita berhati-hati karena pada titik ekstrim inilah yang disebut dengan hedonisme, yaitu menggunakan tiap usaha dan kesempatan untuk mencari dan menikmati hal-hal yang memuaskan diri sendiri. Dan kalian juga bisa membaca di dalam kitab Efesus 5 ayat 19-20 dan kitab Filipi 4 ayat 4, yaitu tentang sukacita sebagai pengikut Kristus yang dirasakan saat ketika kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang senantiasa diberikan Tuhan kepada kita. Damai sejahtera. Damai sejahtera merujuk pada keadaan utuh karena ada pemulihan, ada harmoni dengan keadaan di sekitar kita. Tuhan Yesus menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 27 bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Damai tetap kita miliki dan kita rasakan walaupun kita berada dalam situasi yang menakutkan ataupun dalam situasi yang penuh dengan konflik. Tuhan turut campur dalam segala hal yang kita hadapi, segala permasalahan yang kita hadapi. Dunia dan ini tidak akan mengerti mengapa kita bisa tenang dalam menghadapi konflik yang begitu mengerikan, konflik yang begitu besar. Karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Kesabaran. Kesabaran adalah keadaan di mana kita dapat menanggung hinaan dari orang lain, kita diejek orang lain, bahkan tingkah laku dari orang lain yang selalu merendahkan kita ataupun memusuhi kita. Kesabaran barulah terlihat ketika kita berada dalam hubungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah kemurahan. Kemurahan adalah keadaan yang membuat kita itu rela berbagi dengan orang lain. Kita mau menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan istilah lain yang dipakai untuk menyatakan kemurahan ini adalah kepedulian, ramah, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan orang lain yang dilakukan kepada kita. Kita harus membalas kejahatan itu dengan kasih. Selanjutnya adalah kebaikan. Kebaikan merujuk pada keadaan ketika kita membuat orang lain juga merasakan dalam keadaan yang baik. Kita mendapatkan kebaikan dari Tuhan dan ini yang mendorong kita untuk membagikannya kepada orang-orang lain sehingga mereka juga dapat merasakan indahnya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam kitab Galatia 6 ayat 9-10 tertulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Nah, nilai yang selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan merujuk pada pengertian dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan memiliki tekad untuk bertahan walaupun menghadapi kondisi yang sulit. Dan ini akan kita bahas nanti di dalam bab 7, yaitu yang membahas tentang prinsip kesetiaan, adil, dan kasih. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah unsur rendah hati, tidak menganggap diri sendiri itu penting, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain. Salah satu ayat Alkitab yang menjelaskan kelemah lembutan ini dapat ditemui di dalam kitab Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Orang yang bersalah tidak akan memperbaiki kesalahan karena dimarahi, tetapi karena ia diberitahu dengan lemah lembut mengapa ia melakukan kesalahan. Orang yang memberitahu pun bukan melakukannya dengan tujuan untuk menunjukkan dirinya itu lebih baik, tetapi karena ia ingin orang yang salah itu menjadi benar. Nilai selanjutnya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri menunjuk pada kemampuan menahan diri dari emosi yang bersifat negatif dan mendorong untuk memuaskan diri. Tadi kita telah menyinggung sedikit ya yang ada di dalam hedonisme, yaitu merujuk pada
tingkah laku yang mengutamakan kepuasan diri. Hal ini juga menunjuk pada kualitas diri sendiri dan bukan sifat yang dimiliki oleh Tuhan, karena hal ini lebih berhubungan dengan kedagingan manusia. Orang yang menguasai diri adalah tidak mudah terpancing untuk bereaksi terhadap apa yang dia lihat, tidak mudah terpancing dengan apa yang didengar dan diterima dari luar dirinya. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketiga hal ini barulah muncul ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Walaupun kita hidup sendirian tanpa didampingi oleh siapapun, ketiga hal ini tetap kita rasakan bahwa Tuhan mengasihi kita sepanjang masa dan tidak terpengaruh oleh apapun. Karena kasih Tuhan itu adalah sifatnya adalah kekal. Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kesabaran adalah sikap yang kita miliki saat kita menghadapi kesulitan, saat ada permusuhan, dan hanya timbul karena kita sudah merasakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bahkan kesabaran dapat dianggap sebagai suatu ujian. Apakah betul kita itu memiliki kasih? Apakah betul kita memiliki sukacita dan damai sejahtera? Kesabaran terwujud dalam bentuk tidak mudah marah dan tersinggung, serta tidak memaki atau mengeluh. Saat ada orang lain yang memusuhi kita atau memaki kita, kita tidak perlu membalasnya supaya permusuhan dan perdebatan itu tidak berkepanjangan. Kemurahan, kebaikan itu harus terwujud saat kita berinteraksi dengan orang lain. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kesetiaan adalah yang kita lakukan ketika kita diminta menyelesaikan suatu tugas. Kita harus mengerjakan dengan tulus sampai selesai dengan baik. Sedangkan kelemah lembutan adalah kita harus tunduk pada mereka yang berada di atas kita. Penguasaan diri adalah hal yang bertentangan dengan kecenderungan manusia untuk memberontak dan memilih untuk membenarkan diri. Kondisi yang tepat untuk menghasilkan buah yaitu saat Tuhan Yesus menyatakan demikian, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Di dalam kitab Matius 7 ayat 17-18. Nah, di sini jelaslah bahwa Yesus berpesan bahwa kita harus menjadi baik supaya dapat menghasilkan buah yang baik yang terlihat oleh orang lain. Bagaimana kita menampilkan kesan yang positif bagi orang lain? Nah, kita harus menjadi satu, jadilah diri sendiri. Yang kedua, kita harus menampilkan senyuman kita kepada semua orang. Tiga, ketika berbicara, tataplah mata lawan bicara kalian atau lawan bicara kita. Yang keempat, menghargai waktu yang disiapkan untuk bertemu. Kelima, saat melakukan percakapan, jangan berfokus pada topik menceritakan diri sendiri, kecuali memang kalian berada dalam posisi yang ditanya atau diminta bercerita. Nah, sampai di sini pelajaran kita tentang nilai-nilai Kristiani yang terdapat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22-23. Nah, kiranya ini nanti akan menjadi dasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.